Anunnaki, alien, dan leluhur manusia. Banyak yang berpendapat bahwa mereka, para alien, atau bahkan Anunnaki, merupakan leluhur manusia. Sahabat Bahtera, dari sebuah pertanyaan yang diajukan ke saya, apakah Anunnaki atau alien itu merupakan leluhur manusia? Bagaimana pendapat Pak Agung WB? Nah, karena pertanyaan itu saya tergelitik untuk menjawab, bukan menjelaskan tentang Anunnaki itu siapa dan apa, alien itu nyata atau tidak. Bukan dari bagian itu, tetapi dari sebuah konspirasi, kalau saya melihatnya konspirasi, sehingga cerita tentang alien dan Anunnaki yang dianggap alien itu muncul. Nah, sahabat Bahtera, kalau sahabat ingin membaca banyak tentang Anunnaki, sekali lagi silahkan googling saja. Ada berita yang benar, ada berita yang lucu, ada berita yang melebih-lebihkan. Tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa Anunnaki itu merupakan mitologi dari bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria ini memang saat ini diyakini merupakan peradaban kuno. Dia tinggal di wilayah Mesopotamia. Mesopotamia ini kalau sekarang Irak, di wilayah lembah Sungai Tigris. Nah, memang para arkeolog itu meneliti di sana karena ditemukan jejak-jejak arkeologi di sana merupakan peradaban yang kuno. Bahkan munculnya hitungan matematika, astrologi, astronomi itu muncul dari bangsa Sumeria. Jadi kita tahu bahwa peradaban saat itu sudah merupakan peradaban yang pandai, yang cerdas, yang pintar. Oh, mereka sudah bisa menghasilkan hitungan-hitungan kok. Bisa melihat bintang, bulan, astronominya, kemudian bisa dilihat astrologinya, kemudian bisa diterjemahkan, dan bahkan matematika juga lahir dari peradaban Sumeria. Ini menarik. Nah, Anunnaki ini merupakan sekelompok dewa. Jadi dia bukan, ini menurut mitologinya ya, dia bukan satu orang, bukan satu jenis dewa, tetapi sekelompok dewa. Jadi Anunnaki ini sekelompok dewa yang kemudian oleh sebagian mereka yang mempercayai adanya alien, Anunnaki ini diyakini berasal dari sebuah planet atau gugusan bintang, entahlah apa mereka menyebutnya, yang kemudian mereka turun ke bumi untuk menambang emas. Nah, emas ini juga dikatakan bukan untuk kekayaan planet mereka, tetapi untuk menyelamatkan peradaban mereka. Nah, entahlah, ini karena ceritanya seperti cerita fiksi, karena penambangan emas ini untuk menyelamatkan kehidupan di dimensi para alien, di mana Anunnaki ini berasal. Menarik sesungguhnya, karena bagaimanapun juga mereka yang mempercayai alien itu ada, Anunnaki itu adalah bagian dari alien yang kemudian turun ke bumi, menciptakan manusia sebagai objek penelitian atau observasinya. Jadi dengan rekayasa genetika pertama, lahirlah manusia. Kemudian manusia ini berevolusi dan jadilah kita yang sekarang. Jadi mereka mempercayai kalau kita ini diciptakan oleh Anunnaki. Jadi kalau ditanya apakah saya percaya bahwa Anunnaki atau alien itu adalah leluhur manusia, ini jadi lucu karena kita juga punya mitologi ya. Mitologi yang sedemikian dahsyat, yaitu Ratu Pantai Selatan. Kita mengenal juga ada Nyi Roro Kidul, itu yang menguasai pantai selatan di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan pantai selatan, itu ada penguasanya. Ada dewinya yang bernama Ratu Pantai Selatan. Ini kan mitologi juga. Kita mempunyai mitologi penguasa juga, di mana bahwa Ratu Pantai Selatan ini menentukan kisah-kisah
di dataran-dataran yang bersebelahan dengan pantai selatan tersebut. Jadi diceritakan Ratu Pantai Selatan ini hebat, kerajaannya besar, punya prajurit banyak, dan mitologi yang besar sebetulnya. Tetapi mengapa? Kan pertanyaannya, mengapa Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul ini tidak dianggap sebagai alien? Jadi mereka yang mempercayai alien itu tidak memasukkan kategori Ratu Pantai Selatan itu sebagai alien. Dan mereka mempercayai alien-alien yang dari dunia barat. Tetapi kalau kita menilik cerita tentang alien, memang ini dibuat oleh film-film buatan Amerika. Jadi dari tahun 70-an itu sudah ada film invasi alien. Dan dulu juga sempat heboh kalau Anda bisa googling. Jadi cerita alien pertama kali itu muncul dari sebuah komik yang kemudian difilmkan dari Sandiwara Radio juga. Dan di Sandiwara Radio itu sempat diyakini sebagai sebuah kenyataan. Padahal itu hanya Sandiwara Radio di Amerika. Sandiwara Radio tentang invasi alien. Dan pembawa acaranya saat itu, saat ceritanya sedang tegang, mengabarkan bahwa invasi alien akan terjadi dalam beberapa jam. Dan itu sempat membuat masyarakat Amerika yang mendengarkan Sandiwara Radio itu heboh karena menganggap invasi alien itu memang benar-benar terjadi. Jadi kalau alien itu bersumber dari sebuah cerita fiksi yang kemudian diyakini itu ada, ya nggak salah juga. Karena ada memang tipe-tipe manusia yang sangat visual, sehingga ketika dia mendengarkan, melihat sesuatu, dia akan memvisualkan hal-hal tersebut. Nggak salah sih, karena itu tipikal ya. Jadi ketika mereka mendengar cerita alien dan suka dengan cerita itu, mereka akan memvisualkan bahwa alien ini ada, suatu saat bisa menginvasi bumi dan orang-orang di bumi harus siap untuk melakukan perlawanan. Dan juga ada alien yang sudah tinggal bertahun-tahun, beribu tahun atau berjuta tahun di bumi hanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita melihat film yang nanti baru akan dirilis, produksi dari Marvel kalau tidak salah, Eternal, itu menceritakan hal yang sama, bahwa ribuan tahun itu sudah ada alien yang hidup di bumi, menyatu dengan manusia dan menyamar sebagai manusia, dan tidak diketahui kalau itu alien. Nah, para Eternal ini adalah alien yang baik. Mereka tinggal berjauhan, jadi ketika ada invasi dari alien jahat, mereka saling mencari untuk membela bumi. Itu nanti kemungkinan November ya akan rilis film Eternal itu. Tapi sekali lagi, karena ini bersumber dari Sandiwara Radio di Amerika, komik dari sana, dan kemudian difilmkan, banyak orang yang akhirnya percaya bahwa alien itu ada. Tak terkecuali di Indonesia. Ada juga kemudian para kelompok-kelompok yang meyakini adanya alien ini. Kemudian itu dihubung-hubungkan bahwa banyak sekali tempat di Indonesia yang dianggap sangat mustahil itu dibangun oleh manusia, kemudian dikatakan dibantu oleh teknologi alien. Gunung Padang misalnya, atau beberapa candi, Candi Sukuh misalnya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah bikin video tentang apakah benar ada jejak alien di Candi Sukuh hanya karena ada patung manusia bersayap. Ada patung manusia bersayap, kemudian dikatakan ada alien yang pernah tinggal di sana. Itulah jejak alien. Kalau demikian, film-film Marvel yang ada Hulk yang besar, ada Iron Man, ada Doctor Strange itu kan, kalau nanti 5.000 tahun ditemukan film itu, ditemukan lagi ya jejak digitalnya, kemudian diputar oleh orang 5.000 tahun mendatang. Nah, mereka juga akan beranggapan bahwa tahun 2021 pernah hidup seorang manusia raksasa yang namanya Hulk. Pernah hidup manusia besi yang bisa terbang, Iron Man. Pernah hidup
seorang yang punya kekuatan magis besar, Dr. Strange. Nah, mungkin mereka akan menganggap seperti itu. Sama seperti kita melihat jejak patung di Candi Suko. Ada manusia bersayap dan kita mengatakan itu adalah jejak alien. Bagi saya lucu. Karena begini, dengan adanya kepercayaan bahwa bangunan-bangunan yang luar biasa megah, piramid misalnya, Sphinx yang besar, patung Sphinx yang besar, bangunan-bangunan yang menyerupai piramid juga di suku Maya. Kemudian kita berpikir sekelompok orang itu bahwa tahun itu, masa lalu mereka itu, nggak mungkin manusia bisa membuat piramid yang begitu besar. Nggak mungkin bisa membuat patung Sphinx yang begitu besar. Tidak mungkin bisa membuat bangunan-bangunan di budaya Maya yang begitu besar. Lalu mereka mengatakan ini adalah bantuan dari teknologi alien. Sama ketika Borobudur dikatakan bahwa siapa yang bisa membawa batu begitu berat dan besar di puncak Borobudur kalau tidak dengan teknologi modern saat itu. Nah, teknologi modern ini mengatakan bahwa itu adalah bantuan dari alien. Sama, kita kadang mengesampingkan potensi-potensi luhur dari leluhur kita sendiri. Dan kita tidak menganggap bahwa manusia itu punya potensi yang demikian cerdas atas kekuatan manusia itu. Jadi propaganda alien bagi saya itu hanya untuk mengkerdilkan potensi dari budaya-budaya Timur terutama. Budaya Timur itu sudah punya bangunan-bangunan yang demikian megah, demikian fantastis, yang kalau orang Barat berpikir nggak mungkin manusia zaman itu bisa membangun sebuah peradaban, membangun bangunan, membangun artefak-artefak yang bagi mereka, bagi nalar Barat, nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, ini apa? Ini kan merendahkan sebetulnya. Ini ada propaganda atau ada kampanye untuk mengesampingkan potensi-potensi dari manusia-manusia di timur. Nah, kita kemudian mempercayai itu. Kalau kita mempercayai bahwa Borobudur tidak bisa dibangun oleh manusia pada zaman itu, kita merendahkan leluhur kita sendiri. Kita rendah. Kenapa? Karena kita memandang diri kita rendah. Kita memandang bahwa leluhur kita, manusia, bukan alien, leluhur kita, manusia pada zaman itu, tidak bisa membangun teknologi-teknologi yang canggih. Mengangkat batu besar ke tingkat tertinggi di sebuah bangunan. Piramid misalnya, Sphinx misalnya, Borobudur misalnya. Bangunan-bangunan di suku Maya, atau bangunan-bangunan di daerah-daerah Mesir. Coba pikirkan baik-baik. Kalau Anda meyakini bahwa semua bangunan yang hebat, luar biasa, dan terkesan canggih itu, dan Anda yakin itu tidak dilakukan oleh manusia, tetapi oleh bantuan dari alien, artinya Anda merendahkan manusia. Anda merendahkan diri Anda sendiri. Dan bagi saya ini adalah propaganda. Propaganda bahwa kita tidak mampu. Propaganda bahwa manusia timur tidak mampu. Makanya dia dibantu oleh alien. Dibantu oleh makhluk di luar dirinya. Di luar dari manusia timur itu. Manusia timur nggak mungkin punya teknologi secanggih itu. Nggak mungkin bisa membangun bangunan-bangunan yang megah tanpa perencanaan yang sangat tinggi, tanpa teknologi yang canggih. Oh, itu pasti dibantu oleh alien, itu dibantu oleh Anunnaki. Propaganda. Dan kita tidak sadar, kita termakan oleh propaganda tersebut. Kita mempercayai
bahwa di Gunung Padang, batu-batu yang tersusun di setiap undak-undak sampai di bukit Gunung Padang yang paling tinggi dengan batu yang demikian besar, batu-batu megalitikum dengan presisi segi 5 yang begitu besar, begitu berat. Kemudian berpikir bahwa nggak mungkin orang zaman itu bisa mengangkat batu ini sampai di atas. Ini pasti ada teknologi bantuan dari alien. Loh, mengapa kita nggak mengatakan bahwa ya leluhur kami, manusia, pada saat itu memang sudah bisa melakukan. Kemudian kita mengapresiasi, kita menghargai leluhur kita sendiri tanpa bantuan dari makhluk lain, tanpa bantuan dari alien, tanpa bantuan dari Anunnaki. Dan kalau kita bicara tentang Anunnaki, sekali lagi, kalau itu mitologi, kenapa Anda percaya kalau mitologi itu merupakan sejarah? Kita bisa saja bercerita secara mitologi. Kita membuat mitologi itu sangat bisa sekali. Ada manusia terbang, ada manusia yang sangat kuat, ada manusia yang bisa masuk ke dimensi lain. Ini kan mitologi. Kita bercerita dengan metode mitologi agar mudah dipahami, karena pada dasarnya pikiran kita suka dengan cerita dan tidak suka dengan narasi deskriptif. Jadi storytelling itu mudah diingat. Storytelling itu akan membekas. Nah, karena itulah mitologi bentuknya adalah storytelling. Mari kita sadari bersama. Kita sebagai manusia punya potensi yang sangat luar biasa. Yang membangun piramid itu siapa? Manusia. Tanpa ada campur tangan alien. Yang membangun Borobudur itu siapa? Manusia. Tanpa campur tangan alien. Yang membangun Prambanan begitu indah itu siapa? Manusia tanpa campur tangan alien. Yang membangun Gunung Padang, meletakkan batu-batu itu sampai di atas, siapa? Manusia, leluhur kita yang luar biasa, tanpa bantuan dari alien. Kenapa kita tidak berani mengatakan itu? Karena kita tidak menghargai diri kita sendiri. Dan Anda tidak menghargai diri Anda sebagai manusia yang luar biasa. Dan kalau Anda percaya, segala bangunan-bangunan yang megah, yang canggih kelihatannya, dan dikatakan oleh mereka, impossible, manusia pada zaman itu bisa membangun bangunan yang begitu megah. Dan mereka mengatakan ada campur tangan alien dengan teknologi canggihnya. Dan bila Anda percaya, Anda sudah merendahkan manusia. Artinya Anda merendahkan diri Anda sendiri. Kita mampu. Setiap peradaban dari manusia, dari leluhur-leluhur kita mampu untuk melakukan itu. Karena setiap peradaban itu ada kejayaannya. Ada peradaban yang jaya dengan bangunannya, ada peradaban yang jaya dengan karya sastranya, ada peradaban yang jaya dengan karya seninya, karya lagunya. Kalau di Jawa itu ada tarian, karya-karya tariannya dalam peradaban-peradaban yang dulu. Dan mungkin kita sekarang perlu belajar banyak dari peradaban-peradaban tersebut. Dan bukan berarti kemudian kita percaya bahwa itu adalah bantuan dari Anunnaki atau dari alien. Waspada terhadap propaganda untuk merendahkan leluhur manusia-manusia yang ada di timur. Kita mampu sebagai manusia tanpa campur tangan alien, tanpa campur tangan teknologi alien. Dan kita bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, kalau Anda percaya dan setiap kali mengatakan bahwa sesuatu yang kita lihat canggih dan besar itu dibangun karena bantuan dari Anunnaki, dari alien, ironis sekali. Karena Anda merendahkan potensi manusia itu sendiri. Artinya Anda menganggap kita nggak bisa berbuat apa-apa. Anda menganggap
kita nothing tanpa alien. Anda menganggap kita manusia bodoh tanpa teknologi alien. No. Kita berevolusi demikian panjang. Dan kita bisa berbuat untuk melakukan itu tanpa bantuan alien, tanpa bantuan teknologi alien. Teknologi alien dan alien hanyalah propaganda untuk merendahkan kita sebagai manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.